sinilah banyak ulama itu berbeda. Sehingga kalau Rasulullah melakukan, membuat, tapi tidak ada perintah, cuma dibuatnya saja. Bagaimana hukum perbuatan ini? Dianggap wajibkah? Dianggap sunat? Seperti juga sesuatu yang tidak dibuat Nabi, tapi Nabi tak juga melarang. Ini gimana hukumnya? Ini sekarang yang membuat kelompok-kelompok ini sini dapat sumber perbedaan itu. Dan bagaimana mereka meletakkan rumusan kaidah dalam mengambil hukum? Berarti apa? Yang katakan bid'ah mengikuti ulama yang rumusannya, kaidahnya kalau tak buat Nabi, itu ulama diikuti itu. Ulama yang mendudukan kaidah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang lain mengatakan tidak ada dasarnya dari umum. Karena kalau seandainya semua tidak dibuat Nabi, saya tidak dibuat Nabi, walaupun ada dari untuk kamu katakan bid'ah semua kita ini. Ini bid'ah ini saya ini mengaji pakai HP ini ahli bid'ah saya ini. Nabi tidak pernah pakai bid'ah ini. Kemudian Nabi ini musab seperti ini ya. Mana ada musab seperti ini dulu? Bid'ah kacau agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah khilafiyah. Makanya kata bid'ah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil satu lagi masalah yang juga Bapak Ibu ada hubungannya dengan salat, yaitu berdiri ketika khutbah Jumat. Apakah harus khatib itu berdiri? Boleh nggak duduk khatib itu? Dia duduk tapi khutbah dia hanya begini ya. Mau Jumat, duduklah khatib begini khutbah. Ini usikum bittaqwallah, dia duduk begini. Sadar khutbahnya. Jadi apa hukum berdiri sedang khutbah Jumat bagi si khatib? Ini Bapak Ibu sekalian, hukum seperti ini juga berbeda pendapat ulama yang empat. Ulama yang empat banyak itu berbeda-beda masalah itu. Mereka semua mengatakan sholat Jumat itu fardu. Tapi ada rincian-rincian masalah nanti yang berbeda di dalam sholat Jumat. Di antaranya masalah khutbah. Khutbah itu rukun sholat, rukun Jumat itu sepakat juga. Cuman masalahnya ketika khatib itu khutbah, bolehkah dia duduk tak? Atau harus berdiri? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, berbeda pendapat ulama. Hukum berdiri bagi seorang khatib dalam khutbah Jumat, khutbah hari raya, khutbah istisqa. Istisqa apa? Salat minta hujan. Dan juga salat khusuf, gerhana bulan, dan salat khusuf yaitu gerhana matahari. Kan pakai khutbah itu salat-salat itu semua. فذهب الحنفية والحنابلة وابن العربي من المالكية أن قيام الخطيب في الخطبة سنة وليس بواجب. Itu katanya Hanafi dan Hambali. Berarti mazhab Hanafi, mazhab Hambali dua. Dan ada lagi ulama besar di kalangan Maliki namanya Ibnul Arabi. Ibnu Arabi ini ulama tafsir dan dia ulama fikih, ulama usul. Dia punya buku namanya Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Mereka ini mengatakan, Hanafi dan Hambali, bahwa berdiri bagi khatib di dalam khutbah Jumat atau hari raya dan khutbah lainnya itu hukumnya cuma sunat, tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berdiri dia ketika khutbah. Kemudian walam yajib, dan tidak wajib, karena tidak ada pula perintah dari Rasulullah berdiri kamu ketika khutbah. Cuma Rasulullah kalau berkhutbah dia berdiri. Itulah Bapak Ibu, di sini berbeda ulama. Di sinilah banyak ulama itu berbeda. Sehingga
Kalau Rasulullah melakukan, membuat, tapi tidak ada perintah, cuma dibuatnya saja. Bagaimana hukum perbuatan ini? Dianggap wajibkah? Dianggap sunat? Di sini ini ulama berbeda. Ini menjadi kaidah yang kadang-kadang menjadi banyak permasalahan ulama berbeda. Seperti juga sesuatu yang tidak dibuat Nabi, tapi Nabi tak juga melarang. Ini gimana hukumnya? Ini sekarang yang membuat kelompok-kelompok ini. Sebentar. Kenapa kamu zikir berjemaah? Bid'ah katanya. Kenapa? Tidak dibuat. Betul itu. Nah, ada Nabi mengumandukan zikir berjemaah. Kalau kita cari-cari hadis tak ada. Cuma tak ada pula larang. Di sini kalau sesuatu itu tak dibuat Nabi, tapi Nabi juga taklah. Apa hukumnya? Di sini ada yang ketat. Ini sini dapat sumber perbedaan itu. Dan bagaimana mereka meletakkan rumusan kaidah dalam mengambil hukum? Maka dia katakan, maka sebagian ulama mengatakan, kalau Nabi tak buat dan tidak ada larangan, cuma masuk dalam kaidah-kaidah umum, ada dalil yang bisa dijadikan patokan walaupun sifatnya umum, tidak khusus, maka tidak ada masalah. Ada yang ketat, kalau Nabi tak buat, kemudian begini-begini, maka hukumnya jadi asal bid'ah. Kenapa bid'ah? Satu aja dia jawabnya apa? Karena tak dibuat. Maka kan pertanyaannya, apakah semua tak dibuat Nabi lalu kita buat langsung bid'ah? Itu jadi masalah itu. Di sinilah kunci masalah itu. Yang berbeda itu bukan kita ini kelompok. Yang berbeda itu ulama, Pak. Maka yang paling ketat di sini Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Maka mereka dasar kalau tidak dibuat Nabi, tidak apa, walaupun tidak dilarang, maka seperti maulud Nabi. Maka maulud Nabi itu oleh mereka bid'ah. Kenapa? Nabi tak buat, sahabat tak buat, katanya. Maka apa? Kena tak buat. Tapi Nabi ada melarang, jangan kamu maulid. Dah ada pula. Sekarang kalau semata-mata larangan, jadi yang mengatakan apa? Maulid itu boleh dan bahkan mengatakan sunat, masuk dari yang lain. Karena maulid itu hakikatnya gembira dengan kehadiran bergembira dengan Rasulullah. Dianjurkan tak? Dianjurkan. Maka itu adalah, maka di sini dah terjadi. Yang penting terjadi perbedaan. Maka di sini kalau sudah terjadi perbedaan seperti, jangan saling memaksa dan menyalahkan. Ya sudah, kamu ikut ulama. Ya semuanya ikut ulama itu, Bapak. Berarti apa? Yang katakan bid'ah mengikuti ulama yang rumusannya, kaedahnya kalau tak buat Nabi, itu ulama diikuti itu. Ulama yang mendudukan kaedah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang lain katakan tidak ada dasarnya dari umum. Karena kalau seandainya semua tidak dibuat Nabi, saya tidak dibuat Nabi, walaupun ada dari untuk kamu katakan bid'ah semua kita ini. Ini bid'ah ini saya ini mengaji pakai HP ini ahli bid'ah saya ini. Nabi tidak pernah pakai bid'ah ini. Kemudian Nabi mushaf seperti ini ya, mana ada mushaf seperti ini dulu bid'ah itu. Kacau agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah khilafiyah. Makanya kata bid'ah silakan. Bapak Ibu baik. Sekarang Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa berdiri bagi khatib dalam khutbah hukumnya sunat. Kemudian tidak wajib. Kenapa? Yang mengatakan salah satu dalilnya tidak wajib karena khutbah itu isinya zikir. Dan zikir itu tidak disyaratkan untuk sahnya menghadap kiblat. Sekarang coba, khatib ketika khutbah menghadap mana dia? Menghadap kiblat atau menghadap jemaah? Jemaah membelakangi
kiblat berarti dia zikir biasa isinya. Yang nama kalau suka zikir biasa, yang namanya zikir tidak wajib berdiri. Nah, sama kemarin Bapak Ibu sekalian, apakah wajib berdiri untuk azan? Tidak wajib. Kan sudah kita bahas juga. Bolehkah orang yang azan duduk? Boleh. Sah. Begitu juga khatib kalau duduk sah. Baik. Sedangkan Syafi'iyah, di pendapat Bapak Ibu ya, mazhab Bapak Ibu, Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa berdiri bagi khatib ketika khutbah selagi dia sanggup itu syarat sah khutbah. Jadi Bapak kalau melihat khatib duduk langsung Bapak suruh turun dia. Kenapa? Karena Bapak mazhabnya Syafi'i. Karena khutbah tidak sah disampaikan dalam kondisi duduk. Syarat oleh dia selagi khatib itu sanggup. Bapak Ibu ya. Ini mazhab siapa ini? Syafi'iyah dan Malikiyah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perbedaan wazah berdardir. Ada ulama dardir namanya di kalangan Malikiyah. Dia katakan yang kuat adalah berdiri itu bukan syarat sah, tetapi wajib saja. Ya artinya apa? Kalau dia sanggup duduk, sanggup berdiri duduklah khatib itu, khutbahnya sah. Cuma dia berdosa, itu mana wajib oleh dardir. Maka kalau dia duduk asa'a wa sahhat, dia telah melanggar, cuma khutbahnya sah. Namun Syafi'iyah menambahkan, tapi kalau seandainya tak ada yang bisa jadi khatib berdiri, khatib itu saja, cuma dia tidak bisa berdiri karena memang tak mampu berdiri dan dia khatib, tak ada yang bisa jadi khatib. In ajazal anil qiyami khataba qa'idan thumma muttaji'an kas-shalah. Tapi kalau sudah tidak sanggup, kembali hukumnya seperti salat. Kalau salat sanggup berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Nah, itu kata Syafi'iyah, persis hukumnya seperti salat. Wa yasihul iktida'u bihi wal aula lahu an yastanib. Nah, ini kata beliau. Dan kata Syafi'iyah, kalau dia duduk khutbah sah kita mengikutinya, tapi lebih aula, lebih afdal khatib seperti ini kalau sudah tidak sanggup berdiri, jangan paksakan. Selagi ada jemaah yang bisa jadi khatib, bagusnya dia menggantikan. Itu adalah fatwa Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka mengambil dalil untuk berdiri dalam khutbah ini dari hadis Abdullah ibn Umar. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlis thumma yaqum kama yaf'aluna al-yawm. Artinya apa? Abdullah bin Umar menceritakan bagaimana khutbah Rasulullah. Rasulullah kalau khutbah hari Jumat dia berdiri, selesai berdiri dia duduk, selesai dia duduk dia berdiri kembali. Sama seperti kita lihat hari, begitulah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dalam hadis ini menunjukkan berdiri ketika khutbah itu disyariatkan. Bahkan Ibnu Munzir mengatakan, ijma' ulama dari mana-mana mengatakan bahwa berdiri dalam khutbah itu disyariatkan. Cuma sunnahkah, wajibkah, itu terjadi berbeda. Jadi siapa yang mengatakan syarat sah berdiri ketika khutbah, itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali, berdiri sedang khutbah itu hukumnya cuma sunnah. Itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kita bahas di pembahasan yang lain pada Jumat Kamis akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumat.